Gerak. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih sempat diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih dipertemukan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya. Dan tanpa pula kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengecek kesiapan belajar kalian. Silakan anak-anakku. Cek kesiapan belajar kalian. Ya, silakan duduk. Nah, selanjutnya sebelum Ibu masuk materi, Ibu akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir, anak? Depan, Bu. Depan, Bu. Depan, satu orang yang tidak hadir. Ya. Kemudian Ibu minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan sekaligus memimpin doa sebelum belajar. Silakan ketua kelasnya dan dilanjutkan dengan surah An-Nas. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah rezeki pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Ya. Selanjutnya, sebelum masuk materi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan pembiasaan peserta didik dapat meyakini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pembiasaan peserta didik dapat mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan pembiasaan peserta didik dapat menunjukkan perilaku toleran terhadap pemeluk agama lain dalam kehidupan sehari-hari yang benar. Yang keempat, melalui kegiatan pembiasaan menghargai pemeluk agama lain sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kelima, melalui tayangan video peserta didik
berulang-ulang beserta diri dapat melaporkan dan mendalili tentang kitab dan sunnah dengan benar. Ya, itulah tadi 7 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi untuk materi hari ini yaitu mengidentifikasi perbedaan kitab dan sunnah dengan tepat. Kemudian yang kedua, menguraikan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah SWT dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan berulang-ulang peserta didik dapat melafalkan dalil nakli tentang kitab dan sunnah dengan benar. Ya, jadi sebelum kita masuk materi, masih ada yang ingat pertemuan yang minggu lalu? Masih, Bu. Ya, apa itu? Yaitu tentang iman kepada Allah, berarti percaya dengan sepenuh hati akan adanya kitab-kitab tersebut. Ya. Terus di situ kan ada 4 kitab. Bisa disebutkan kitabnya kitab apa saja? Yang lain. Di situ kan ada 4 kitab. Lihat kitabnya. Ya, sebutkan di situ. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Ya, jadi ada 4 kitab dalam apa namanya? Yang Allah turunkan kepada para rasul. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Injil, yang ketiga kitab Zabur, yang keempat Al-Quran. Jadi ada 4 kitab. Ya. Sekarang kita masuk pada jadi sebelum kita masuk pada tayangan video, Ibu akan menjelaskan dulu sedikit masalah perbedaan kitab dengan sunnah. Ya, kitab dan sunnah mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaannya yaitu yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi sunnah. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan sunnah masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Kemudian kitab biasanya berlaku lebih lama daripada sunnah. Ya, sekarang kita masuk pada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada di situ berapa hikmahnya? Ada 9. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dan makhluknya. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tenteram. 8, memiliki sikap toleran yang tinggi. Yang ke-9, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan. Jadi itulah tujuan hikmah berikan kepada kitab-kitab Allah, ada 9. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian mengamati. Ya, silakan mengamati.
Iwan membagi beberapa kelompok untuk untuk mendiskusikan apa yang ibu tayangkan di atas. Ya, silakan kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Sekarang silakan diskusikan apa-apa yang diamati tadi. Saya kasih waktu 15 menit. Silakan didiskusikan sama temannya. Silakan didiskusikan sama temannya apa-apa yang diamati tadi. Gimana, ada yang sudah selesai? Ya sudah, saya persilakan untuk kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil yang diamati tadi. Silakan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami yang ibu tayangkan tentang perbedaan kitab dan suhu. Kitab dan suhu mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhu antara lain: 1. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhu. 2. Bentuk dari kitab sudah ditentukan, sedangkan suhu masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. 3. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhu. Kalau kurang dari 100, kami ada 2 kita. Kalau kurang dari 100, kami ada 2 kita.
Nah, selanjutnya kelompok 3. Silakan mendengarkan apa yang dapat diatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagian dari kelompok 3 ini mempresentasikan kesimpulan hasil pengamatan kami tentang macam-macam kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Quran. Dan nabi yang menerima suhuf yaitu Nabi Adam alaihissalam 10 suhuf, Nabi Nuh alaihissalam 50 suhuf, Nabi Idris alaihissalam 30 suhuf, Nabi Musa alaihissalam 10 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam 10 suhuf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kepada kelompok 4 dan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kelompok 4 mempresentasikan hasil dari tadi. Dan beberapa berbahasa dari kitab antara lain. Kitab dilihat dari suhuf. Kedua, itu kitab sudah dibuka, sedangkan masih tertutup dalam bahasa Indonesia. Ketiga, kita bisa ulang dari suhuf. Dan keempat, hukum yang tercantum dalam suhuf tidak selebihnya atau masih kurang dari Al-Quran. Saudara kita kalau kita berbeda dengan jika salah kata menunjukkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah tadi penyampaian dari 4 kelompok tentang perbedaan kitab dengan suhuf serta hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Kemudian masih ada pertanyaan sampai di sini masalah perbedaan kitab dengan suhuf atau hikmahnya. Ada dari kelompok 1 pertanyaan? Tidak ada? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ada, Bu. Ya. Pertanyaan saya, Bu. Silakan. Mengapa suhuf itu turun sedangkan Al-Quran ada? Harus Ya. diturunkan. Bagaimana? Ada yang bisa tanggapi kelompok lain? Ada pertanyaan dari temannya? Ya, kalau tidak ada nanti ibu yang jawab. Ya, kenapa suhuf? Itu turun ke bumi sedangkan Ya, jadi begini. Itu kan suhuf itu diturunkan secara perlembar. Lembar dalam bentuk lembaran. Ya, ada yang berupa di buku, ada di daun, ada di batu. Itu yang dikatakan dengan suhuf, lembaran yang terpisah. Sedangkan kitab itu sudah dibukukan, sudah menjadi satu. Jadi yang terpisah tadi itu sudah menjadi satu. Ya, lembaran-lembaran yang terpisah tadi itu sudah menjadi satu, makanya dijadikan sebagai kitab. Ya. Ya, selanjutnya kita masuk pada dalil nakli tentang perbedaan kitab dengan suhuf. Ya. Silakan kelompok 1 dibacakan ayatnya dengan artinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Ya, selanjutnya kelompok 2 bacakan satu orang ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Ya. Ibu. Sudah, selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 membacakan ayat satu orang. Ya, silakan Mak, kelompok 3 dibacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafi suhuf
dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Quran surat Al-Alaq ayat 18 sampai 19. Sekarang masuk pada kelompok 4. Silakan dibaca ayatnya satu orang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran surah Al-Alaq ayat 18 sampai 19. Ya, jadi itulah tadi dari keempat kelompok yang membacakan ayat. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Ya, kesimpulannya yang pertama adalah perbedaan kitab dengan suhuf. Jadi perbedaan kitab dengan suhuf itu adalah mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Kemudian perbedaannya ada 3, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, bentuk dan kitab sudah dibukukan. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Kemudian adapun firman Allah tentang perbedaan kitab dengan suhuf, yakni inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, yang artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Jadi itulah penjelasan atau kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada hari ini. Ya, insya Allah kita mudah-mudahan nanti kita akan bertemu kembali pada materi selanjutnya. Ya. Kemudian sebelum kita akhiri, silahkan ketua kelasnya untuk menyiapkan atau membacakan doa sesudah pulang. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam